Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Paige Meredith Bergfeld lahir tanggal 27 April 1973 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Suzanne Bergfeld dan Frank Bergfeld. Dia mempunyai seorang saudara, Craig Bergfeld. Mereka tinggal di Denver, Colorado. Paige dikenal sebagai seseorang yang baik hati, tulus, penuh perhatian, orang yang sangat berorientasi pada keluarga. Semua orang tahu bahwa dia akan menjadi ibu yang hebat. Jadi Paige akhirnya ke sekolah perawat dengan beasiswa di University of Florida di Gainesville. Ketika dia di sekolah, dia bertemu dengan pria bernama Howard Beckler dan keduanya jatuh cinta. Hubungan terus berkembang selama kuliah, semuanya berjalan dengan sangat baik. Akhirnya Paige memutuskan untuk pindah kembali ke Colorado bersama Howard setelah mereka lulus. Mereka akhirnya menikah tahun 1995. Paige sangat ingin menjadi seorang ibu, namun Howard belum siap untuk membuat komitmen itu. Jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan tahun 1997 dan itu adalah perpisahan yang cukup bersahabat. Paige memutuskan untuk bekerja di klub telanjang. Disinilah dia bertemu dengan suami keduanya yang bernama Rob Dixon. Rob dan Paige cocok dengan cepat. Paige tertarik pada Rob karena dia punya banyak uang. Dia berasal dari keluarga kaya. Rob dan keluarganya suka membantu orang-orang di komunitas mereka. Dan tidak hanya itu, Rob ingin punya anak. Dan itu adalah sesuatu yang sangat disukai Paige. Pada tahun 1998, Paige dan Rob pindah bersama ke Grand Junction yang merupakan daerah yang indah di Colorado. Itu semacam gurun seperti di perbatasan barat. Mereka pindah ke sana dan segera memiliki anak pada tahun 2001. Hanya 3 tahun kemudian mereka sudah memiliki 3 anak. Paige dan Rob tampaknya menjalani kehidupan yang sempurna. Hipotek mereka $6.000. Itu adalah rumah yang bagus di Grand Junction. Rob menyukai mobil, jadi mereka memiliki semua mobil sport eksotis yang mewah seperti Lamborghini kuning lemon dan banyak mobil warna-warni yang sangat mahal. Namun akhirnya hal-hal mulai berubah untuk mereka. Banyak kesepakatan bisnis Rob mulai gagal. Dia menginvestasikan jutaan dolar uang penggemarnya ke dalam proyek yang akhirnya gagal. Dia kehilangan semuanya. Tidak lama kemudian, mereka berjuang untuk membayar hipotek. Ini membuat ketegangan serius pada hubungan mereka. Tahun 2004, Paige menghubungi 911. Suamiku dan aku bertengkar. Aku berkata, aku akan membawa anak-anak bersamaku, tapi dia ingin anak-anak tetap bersamanya. Dan dia berkata bahwa aku teman dari semua yang dibunuh. Tapi ketika polisi muncul, Paige dan Rob mengklaim bahwa mereka telah mengatasi masalah ini dan mereka tidak lagi berkelahi. Jadi polisi pergi dan tidak ada tuduhan yang pernah dibuat. Rob mengklaim bahwa tidak pernah terjadi, bahwa dia tidak pernah mengancam anak-anaknya. Dan sebaliknya, Paige hanya menelpon 911 untuk mengaturnya dan membuatnya terlihat seperti orang jahat. 1 tahun kemudian, pada tahun 2005, Paige menelpon 911 lagi. Kali ini dia mengatakan bahwa Rob telah memukulnya saat dia menggendong anak bungsu mereka. Paige diam-diam keluar dan melakukan beberapa jenis pekerjaan seks. Dan ini membuat Rob marah. Dia mengklaim bahwa dia menemukan beberapa jenis pakaian dalam yang dipasang di mobilnya. Paige menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan. Mereka membutuhkan uang. Mereka berjuang secara finansial. Jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan agar uang tetap mengalir untuk keluarganya. Rob mengklaim bahwa dia selalu sangat mendukung pekerjaannya, tidak pernah menghakiminya untuk itu. Tapi kali ini, Rob ditangkap karena pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan anak dan penyerangan tingkat 3. Rob akhirnya melakukan tawar-menawar dan mengaku bersalah atas pelecehan tersebut. Setelah ini, Rob harus melakukan beberapa kursus manajemen kemarahan yang diperintahkan oleh pengadilan dan kemudian tuntutannya dibatalkan. Namun sampai hari ini, Rob mengklaim dia tidak pernah menyentuh Paige. Robin, pengacaranya, percaya bahwa Paige melakukan semua ini untuk menjebak Rob, bahwa Rob adalah orang jahat kalau mereka harus ke pengadilan dan memperebutkan anak-anak. Akhirnya keuangan Rob menjadi sangat buruk sehingga dia harus mengajukan kebangkrutan dan merusak reputasinya. Rob dikenal di masyarakat karena memberikan sumbangan ke berbagai tempat dan salah satu hal yang dia lakukan adalah menyumbangkan peralatan kepada responden pertama. Namun barang ini mulai diambil alih karena Rob tidak membayarnya. Jadi mereka mengambil peralatan dari responden pertama dalam nama Rob. Jadi kehidupan kecil mereka yang sempurna terbakar. Akhirnya Paige dan Rob bercerai pada tahun 2006 dan ini sangat berat bagi Paige. Sulit baginya untuk menerima bahwa keluarga kecilnya yang sempurna tidaklah begitu sempurna. Rob pindah dari Grand Junction ke East Coast dan Paige tinggal di Grand Junction bersama anak-anak. Paige
berada dalam situasi di mana dia tiba-tiba menjadi ibu tunggal dari 3 anak. Jadi untuk menghasilkan uang, tetapi Paige masih memiliki waktu berkualitas yang cukup bersama anak-anaknya, Paige harus menjadi kreatif. Dia akhirnya membuka bisnis kelas tari. Dia menjalankan beberapa kelas dansa di lokasi berbeda di Grand Junction dan mengadakan pertunjukan besar. Dia membuat semua kostum mereka. Dia benar-benar menyukainya. Selain itu, Paige juga memulai sebuah perusahaan bernama Pamper Chef. Itu adalah MLM atau Multi Level Marketing, sesuatu yang pada dasarnya adalah bisnis piramida. Itu adalah jenis pekerjaan yang tinggal di rumah dan jadilah bos bagi diri Anda sendiri dan punya waktu dengan keluargamu. Itu promosi yang dibuat MLM untuk orang-orang. Paige terus-menerus mengadakan pesta makan malam yang menjual produk Pamper Chef. Anda berhasil dalam bisnis tersebut jika Anda tahu cara menjualnya. Paige sangat dicintai. Orang-orang sangat suka berada di sekitar Paige dan dia sangat ahli dalam hal itu sehingga dia dikenal sebagai salah satu tenaga penjual teratas mereka. Paige mendapatkan perjalanan gratis ke Karibia karenanya. Tidak hanya itu, dia juga menjual gendongan ini kepada ibu menyusui untuk menggendong bayinya. Jadi segalanya tampak berjalan baik untuk Paige. Dia benar-benar bangkit kembali. Dia adalah wanita super mandiri dan menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan Rob untuk mengasuh anak-anaknya. Tetapi hal-hal mulai menjadi aneh pada tahun 2007. Pada hari Jumat 22 Juni 2007, Paige berada di rumah seorang teman di pesta biliar. Dia mengatakan kepada temannya bahwa dia sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Temannya hanya menepisnya. Dia pikir itu karena Paige baru-baru ini lajang, tidak terbiasa sendirian. Dia menghibur Paige dan memberitahu bahwa Rob tinggal jauh dari Grand Junction. Paige khawatir Rob akan menyakitinya. Ada forum untuk konsultan Pamper Chef untuk saling bertukar ide dan berbicara. Itu seperti media sosial bagi mereka. Paige membagikan hal-hal yang sangat pribadi di sana kepada konsultan lain. Dia menjelaskan di salah satu postingan bahwa dia mengkhawatirkan keselamatannya. Dia khawatir mantan suaminya akan menyakitinya. Salah satu postingannya bahkan menyatakan bahwa anak-anaknya khawatir Rob akan menyakitinya, bahwa Rob bahkan mungkin akan membunuhnya. 4 hari kemudian, pada hari Selasa 26 Juni 2007, Paige pergi ke kelompok Grand Junction Moms Club. Mereka pergi bersama sekitar 20 orang pada suatu malam. Mereka semua bertemu di Alley House Bar. Teman-teman Paige mengatakan bahwa mereka melihat ada yang tidak beres dengannya. Paige bertingkah sangat aneh. Pada hari Kamis 28 Juni, Paige akhirnya menelpon salah satu temannya yang bernama Andrea. Andrea berkata bahwa dia berbicara dengan Paige, ada sesuatu yang mengganggunya. Paige akan bertemu dengan suami pertamanya Howard. Sekitar waktu itu, Paige memberitahu temannya Andrea bahwa dia sangat senang melihat Howard, bahwa dia masih mencintainya setelah bertahun-tahun. Paige akan bertemu Howard di tengah jalan antara Grand Junction dan Denver. Mereka akhirnya bertemu di Eagle, Colorado yang berjarak sekitar 2 jam dari Grand Junction. Mereka melakukan piknik yang menyenangkan di sepanjang sungai. Setelah itu, Paige kembali ke Grand Junction. Howard kembali ke Denver. Saat Howard tiba di Denver, dia menelpon Paige hanya untuk memeriksanya. Paige memberitahu Howard bahwa dia akan menelponnya ketika dia benar-benar sampai di Grand Junction. Tetapi Howard tidak pernah mendengar kabar dari Paige lagi. Pagi berikutnya, Howard dengan gugup menelpon Paige karena dia khawatir Howard masih belum mendengar kabar darinya. Setiap kali Howard menelpon, teleponnya langsung pergi ke pesan suara. Howard berpikir ini sangat aneh karena itu berarti ponselnya mati. Howard tahu Paige tidak akan pernah mematikan teleponnya karena jika anak-anaknya perlu menghubunginya, dia selalu menyediakan diri. Howard memutuskan untuk menelpon telepon rumah. Saat itulah salah satu anak Paige mengangkatnya. Dia baru berusia 8 tahun. Dia memberitahu bahwa Paige tidak pulang malam itu. Itu Kamis malam. Ini Sabtu pagi. Howard menutup telepon dengan anak-anak dan segera menelpon polisi. Howard akhirnya memberitahu polisi bahwa Paige masih bekerja di hiburan dewasa. Paige sangat sukses di industri pekerja seks. Paige telah mengiklankan dirinya sebagai pendamping dan ini sangat penting untuk diketahui polisi karena Kamis malam setelah Paige menghabiskan waktu bersama Howard, Paige berkata bahwa dia punya rencana untuk bertemu dengan beberapa klien sesudahnya. Ini adalah informasi yang sangat penting karena industri ini bisa berbahaya. Segera para penyelidik merasa ada hubungannya dengan kepergiannya. Paige online menggunakan nama Carrie. Dia mengiklankan bahwa dia bersedia pergi ke rumah
rumah orang atau mereka bisa datang ke ruang kantor yang dia sewakan. Paige memberitahu pemilik tempat yang dia sewa bahwa dia melakukan akupuntur di sana. Polisi mulai memeriksa catatan ponsel pribadinya, semua yang dia lakukan dengan Pampered Chef, segalanya dengan bisnis tarinya, tetapi juga dengan bisnis pendampingnya. Polisi juga sempat berbicara dengan teman Paige yang menyebutkan bahwa Paige sangat prihatin dengan mantan suaminya Rob dan berkata bahwa mungkin Rob ada hubungannya dengan ini. Jadi polisi menghubungi Rob dan dia masih tinggal di Pennsylvania. Begitu dia mendengar kabar itu, Rob terbang ke Colorado untuk bersama anak-anak mereka. Akhirnya terbukti bahwa Rob tidak ada di kota ketika hal ini terjadi. Tidak mungkin dia terlibat dalam hilangnya Paige. Suami pertama Paige juga dianggap sebagai tersangka karena dia bersama pada hari dia hilang. Namun Howard terlibat dalam upaya pencarian dan segalanya. Dia sangat terpukul. Keluarga Paige sangat kecewa, terutama ayahnya. Dia sangat dekat dengan ayahnya. Polisi menggeledah rumah Paige. Polisi bahkan membawa anjing pelacak ke rumah, tapi mereka tidak menemukan apapun. Pada hari Minggu, helikopter polisi mengitari daerah itu, melihat apakah mereka mungkin bisa menemukan mobilnya atau jejak Paige lainnya. Tanggal 1 Juli, sekitar jam 9 malam, panggilan masuk. Seseorang mengatakan bahwa mereka melihat mobil terbakar di sudut 23 dan logo. Saat itulah polisi menyadari seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu pada Paige. Polisi memastikan bahwa Paige berhasil kembali ke Grand Junction setelah bertemu dengan Rodney Eagle. Polisi juga menemukan bahwa kursi pengemudi didorong sangat jauh ke belakang, yang menunjukkan bahwa seseorang yang jauh lebih tinggi daripada Paige mengemudikan mobil itu. Kebakaran dimulai di sisi penumpang, tetapi mereka masih tidak tahu di mana Paige. Tanggal 14 Juli, pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh Grand Junction untuk mencari Paige. Ada sekitar 150 sukarelawan. Mereka tahu bahwa mereka tidak mencari Paige hidup-hidup. Mereka tidak menemukan Paige, namun beberapa item yang menarik ditemukan. Barang-barang ini ditemukan sekitar 15 mil dari tempat mobil Paige ditemukan terbakar. Itu adalah kartu sewa Blockbuster, buku cek, dan beberapa kartu kredit. Sungguh aneh, barang-barang itu ditemukan di seberang kota dari tempat tinggalnya. Paige tidak punya alasan untuk berada di daerah ini karena barang-barang ini cukup dekat dengan sungai Colorado. Penyelidik akhirnya mencari di sungai. Beberapa minggu berlalu, tetapi petunjuk dalam kasus ini tidak ada tersangka yang jelas. Penyelidik akhirnya membawa lebih banyak anjing pelacak ke mobil Paige untuk melihat apakah mereka bisa mencium sesuatu dan memberi mereka petunjuk. Anjing-anjing itu akhirnya memberitahu polisi tentang toko RV yang berada di seberang jalan dari tempat mobil itu terbakar. Di toko RV ini ada seorang pria yang bekerja di sana bernama Lester Jones yang adalah seorang mekanik. Sebenarnya sudah ada rumor yang beredar pada saat itu bahwa Paige dan Lester saling kenal. Lester ingin menjadi salah satu klien Paige, tapi Paige menganggap Lester menjijikkan dan takut padanya. Polisi memeriksa Lester lebih dalam. Mereka menyadari bahwa dia memiliki sedikit catatan. Dia dituduh melakukan beberapa tindakan kekerasan terhadap mantan istrinya. Lester menjalani hukuman penjara beberapa tahun. Polisi menggeledah rumahnya dan tempat kerjanya. Mereka menemukan beberapa catatan tulisan tangan tentang pekerjaan seks. Dia juga minum pil Viagra. Tetapi terlepas dari bukti ini, polisi tidak dapat mengajukan tuntutan atau benar-benar melakukan apapun karena jasad Paige masih belum ditemukan. Anak-anak Paige sangat patah hati. Untungnya Paige memiliki saudara laki-laki bernama Craig. Dia dan istrinya menerima mereka. Saya pikir mereka sudah remaja sekarang. Penyelidik akhirnya melihat catatan telepon Paige. Mereka menyadari bahwa salah satu percakapan terakhir yang dia lakukan adalah dengan seseorang yang memiliki telepon burner. Polisi menemukan rekaman Lester Jones sedang membeli telepon burner di Walmart. Polisi menemukan bahwa dia hanya membuat 5 panggilan. Semua adalah 2 telepon Paige. Jadi tidak lama kemudian, Lester menjadi tersangka utama hilangnya Paige. Namun sekali lagi, polisi belum bisa menuntutnya dengan apapun sampai mereka menemukan mayat Paige. Tahun-tahun berlalu hingga tahun 2012, jenazah Paige akhirnya ditemukan oleh seorang pendaki. Polisi dapat memastikan bahwa itu adalah Paige melalui catatan gigi. Paige Burke, 34 tahun, seorang ibu tunggal dari 3 anak, lenyap pada tahun 2007. Jenazahnya ditemukan di Delta County oleh seorang pejalan kaki di jalan raya 51 mil dari Wells Gulch Road. Melihat jenazahnya, jelas bahwa dia dipukuli sampai mati karena tulang rahanya retak parah.
ada lakban di tengkoraknya yang menunjukkan bahwa dia diikat dan diculik. Penyelidik menyebut Lester Ralph Jones sebagai tersangka. Polisi selanjutnya mengambil mobil Lester dan menggeledah melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Paige. Pada November 2014, 7 tahun setelah Paige hilang, Lester ditangkap dan didakwa atas penculikan dan pembunuhan Paige. Polisi mengatakan bahwa ketika mereka muncul dengan surat perintah penangkapan untuk Lester, dia bertindak sama sekali tidak terkejut. Dia bahkan tidak bertanya apa isi surat perintah itu. Lester dibawa masuk dan jaminannya ditetapkan sebesar $2 juta. Keluarga Paige sangat bahagia karena akhirnya ada seseorang yang diharapkan bertanggung jawab atas kematian Paige. Pada Juli 2016, Lester diadili atas pembunuhan Paige dan ini 9 tahun setelah dia pertama kali menghilang. Pengadilan pembunuhan tingkat tinggi berlangsung di Grand Junction pada tahun 2007. Lester Ralph Jones dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama atas Paige Burke. Namun setelah persidangan, juri tidak dapat membuat keputusan dengan suara bulat. Mereka tidak tahu apakah ada cukup bukti di sini. Jadi mereka melakukan pembatalan sidang. Sampai Desember 2016, juri akhirnya memutuskan Lester Jones bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Paige Burkeveld. Dan Lester Jones dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarga Paige senang akhirnya selesai. Bagi anak-anak Paige, ini adalah keadilan bagi ibu mereka. Anak-anak Paige akhirnya pindah dengan ayah mereka di the East Coast dan mereka tinggal bersamanya sampai hari ini. Mereka masih patah hati tentang apa yang terjadi pada ibu mereka. Tetapi sekarang mereka mendapatkan keadilan karena sangat sulit untuk pergi selamanya tanpa jawaban. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.